Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ramadan, mahasiswa semester 2, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 2E. Video kali ini adalah sebagai penyelesaian tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan dosen pengampu Dr. Rahmat Mulyono, MM, MSc, Psikolog. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan perkembangan anak dalam berbagai versi, seperti Jean Piaget, Arnold Geisel, dan Erik Erikson. Nah, kira-kira perkembangan apa ya yang bakal terjadi? Yuk, saksikan video ini. Kenalin, ini namanya Kakak Ida. Dia umurnya 3 tahun. Lihat deh, Ida lagi seru banget main perosotan, terus loncat-loncat di trampolin. Kakak Ida. Badannya lincah banget, dia loncat-loncat, terus ketawa-tawa sendiri. Nah, ini juga bukan main-main doang loh. Ini bagian dari perkembangan motorik kasar yang alami terjadi seiring pertumbuhan. Menurut Arnold Geisel, perkembangan anak itu terjadi secara bertahap dan udah diprogram dari sananya, alias disebut maturasi. Nah, jadi kemampuan Ida buat naik tangga, duduk di perosotan, terus loncat-loncat tanpa jatuh. Iya, itu sengaja dianya. Lucu banget lagi. Terus juga dia berenang-renang di kolam bola. Ini tuh nunjukin kalau tubuhnya udah makin siap, ototnya makin kuat, koordinasi gerakannya makin mantep. Nah, Giselle percaya bahwa setiap anak punya jadwal tumbuh masing-masing dan aktivitas kayak gini tuh nunjukin kalau kakak Ida lagi ada di fase perkembangan motorik kasar yang sesuai dengan usianya. Seru banget kan belajar sambil main? Kakak Ida halo dulu. Halo dulu dong ke sini. Lihat deh, kakak Ida lagi asik banget lari-lari sendiri sambil explore sendiri taman ini. Nggak nunggu-nunggu disuruh, nggak takut-takut, dia langsung penasaran dan nyobain perosotan dan lain-lainnya. Nah, menurut Erik Erikson, di usia sekitar 3-5 tahun, anak-anak emang lagi ada di tahap yang namanya inisiatif versus rasa bersalah. Nah, di tahap ini, anak mulai belajar ambil keputusan sendiri, berani inisiatif, dan suka banget nyoba hal-hal baru. Pada tahap inisiatif versus rasa bersalah, peran orang tua ini sangat penting loh untuk selalu mendukung anaknya. Contohnya kakak Ida ini, ia tetap percaya diri dan juga nggak malu kalau jatuh loh. Aktivitas kakak Ida ini nunjukin kalau dia udah mulai tumbuh rasa percaya diri untuk bereksplorasi dan mandiri. Dan itu bagus banget, karena kalau rasa ingin tahunya didukung, dia bakal berkembang jadi anak yang pede, aktif, dan juga kreatif. Jadi, walau kelihatannya cuma lari-lari doang dan main-main doang, Ida lagi belajar jadi dirinya sendiri. Berani, penasaran, dan penuh semangat. Nah, di sini kita lihat kakak Ida lagi main dan mulai ngomong pakai kalimat-kalimat sederhana. Nah, terus juga ada lagi. Kakak Ida mau naik ini Kakak Ida. Mau ya udah yuk. Nah, menurut Jean Piaget, Ida ini lagi ada di tahap pra-operasional, sekitar usia 2-7 tahun. Di tahap ini, anak-anak itu udah mulai bisa pakai kata-kata buat ngungkapin keinginannya dan pikirannya. Walau belum panjang-panjang ngomongnya, mereka mulai paham bahwa bahasa ini bisa dipakai buat mewakili sesuatu. Kayak bilang mau yang ini, itu buat menunjukkan keinginannya gitu. Nah, terus waktu dia dilempar bola, pas lagi main mandi bola, Lempar lagi coba, lempar lagi. ekspresi marahnya itu lucu. Dia tuh kayak kesel, tapi kayak nggak marah. Nah, itu juga bagian dari perkembangan simbolik yang dijelaskan Piaget. Anak itu mulai ngerti bahwa ekspresi kayak marah, itu tuh bisa dipakai bukan cuma pas beneran marah atau beneran kesel, tapi juga bisa buat untuk main-main. Nah, jadi walaupun kelihatannya simple, sebenarnya kakak Ida itu lagi berkembang. Dia lagi belajar pakai bahasa dan juga emosi buat berkomunikasi dan bereaksi sama lingkungan di sekitarnya. Dia ngerti kalau ada suara dicabut. Nah, ini keren banget. Di sini bisa kita lihat kakak Ida pada umurnya yang 3 tahun lagi mainin tongkat sensor gerak yang bisa nyala. Nah, tapi yang bikin kagum, dia ngerti loh kalau tongkatnya itu nyala karena ada gerakan. Terus dia juga tahu cara matiin tongkatnya. Bukan dengan tombol, tapi dengan nyelipin kertas buat ganjil baterainya biar nggak nyambung. Nah, cara Ida matiin tongkat pakai kertas itu buktiin kalau dia itu udah mulai bisa berpikir teknis, nyari solusi sendiri dari pengamatan dan pengalaman. Meskipun belum bisa mikir logis kayak orang dewasa, tapi strategi Ida ini nunjukin kalau otaknya itu lagi berkembang cepet banget. Jadi di balik tingkah polosnya ini, kakak Ida itu lagi belajar jadi problem solver kecil yang hebat loh.
Nah, teman-teman, video yang ditampilkan tadi adalah hasil dari perkembangan anak pada Kakak Ida. Lucu banget kan Kakak Ida? Kira-kira kalian punya pengalaman sendiri atau pernah melihat perkembangan anak dalam bentuk lain gitu nggak sih? Kalau ada, boleh komen di bawah ya. Nah, mungkin segitu aja video yang aku buat. Semoga apa yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.